Oke, thank you Andre. Nah ini kan karakter dari 4 narasumber kan time frame-nya beda-beda, stylenya beda-beda. Jadi saham buat si A nggak bisa dipakai gaya B, B nggak bisa dipakai gaya A. Saya coba jabarin ya gaya masing-masing. Kalau si Srita kan gayanya momentum ya, mungkin bisa di swing ya si Srita ya. Holding periodenya bisa harian, mingguan bisa. Kalau Pak Hendro mungkin time frame-nya lebih pendek ya Pak Hendro. Jadi sahamnya juga lebih liquid, terus yang umum-umum biasanya ya. Terus kalau Kobudi agak swing, agak lama juga holding periodenya ya kok. Jadi tapi sahamnya banyak yang liquid juga. Nah kalau Andre mah senang saham yang nggak liquid karena holding periode dia lebih panjang. Dia nunggunya return-nya lebih panjang, return-nya lebih gede. Jadi ibaratnya kalau jadi cacing-cacing naga-naga gede sekali, tapi kalau enggak gitu. Karena makanya dia karakter sahamnya begini ya. Jadi kalau yang mau pilih saham karakternya Andre, jangan buat ngarep hasil cepat ya. Terus kan gak liquid juga. Nah kalau yang mau trading cepat-cepat, mungkin pilihan Pak Hendro atau si Srita. Yang agak slow-slow, Kobudi ya. Gitu kali ya. Putus sih. Ya, suaranya keputus-putus. Halo? Sekarang udah ada? Udah ada belum? Ada sih. Sekarang ada. Udah. Tadi sampai mana ya putus-putusnya? Cing naga lah. Masih loh, Ci. Suaranya. Masih hilang-hilangan. Oke, sekarang udah ada? Udah. Tapi frame-nya jadi kecil nih. Iya. Nah, udahlah, nggak apa-apa lah frame-nya, yang penting suara ya. Iya, benar. Ya. Nah, ini kita kan dengan karakter trading yang berbeda ya. Resiko kita udah tahu kan. Nanti ada mungkin tapering sama COVID yang turun naik beritanya sebentar bagus, sebentar kurang bagus kan. Nah saya pengen tahu ini dalam ngadepin kondisi market yang seperti ini, money manajemennya gimana ini dari si Srita, dari para narasumber berbagai karakter investor dan trader ini ya. Misalnya cash-nya berapa, terus di saham semua atau gimana gitu gaya-gaya resikonya gimana, penanggulangan penerima resiko, pengaturan resiko gitu ya. Silakan si Srita dulu. Oke, kalau untuk money management biasanya kalau saya market kan buat saya tuh mau marketnya bagus, market jelek itu selalu ada yang menarik karena kita selalu mencermati berita kan. Jadi setiap hari itu kan ada berita. Jadi kalau aku sih cash ya boleh dibilang 90%, 80% selalu di market. Jadi tapi kalau misalnya ternyata saya beli, ternyata hari itu gagal atau enggak jalan sesuai rencana, kita ada mesti stop loss ya. Jadi kalau misalnya ada berita bagus untuk sektor tertentu, tapi sahamnya nggak gerak, ya udah. Kalau biasanya antara nggak gerak sama sekali atau dia turun, ya udah kita cut gitu loh. Kita cari lagi. Tiap hari itu pasti ada sih yang bisa kita cari ya untuk saham itu sebenarnya. Yang penting kita rajin baca berita aja, mau marketnya bagus jelek itu selalu ada peluang sih. Jadi boleh dibilang aku selalu di market, always in the market. Jadi jarang sekali kayak orang tuh bisa lagi net cash nih, cashnya lagi misalnya 60% cash, 40 di market. Aku sama tiap hari selalu di market jadinya. Andre ada tambahan nih buat yang ADES, kayak mesti perhatiin ada peraturan baru, BPOM mau revisi undang-undang baru, itu kemungkinan harga galon bisa naik tuh, karena nggak boleh lagi pakai galon, tapi harus pakai galon sekali guna langsung buang. Tapi ini masih digodok ya. Itu takutnya bisa jadi sentimen negatif. Thank you Cik buat masukan. Tapi belum, masih baru, berita baru kemarin. Thank you Cik. Ya mungkin kalau manajemen gitu aja sih, aku banyakan always in the market, tapi kalau nggak berjalan sesuai dengan rencana, kita stop loss. Iya. Nanti kita cari lagi saham yang bagus. Oke, kalau si Srita susah seneng tetap di market ibaratnya ya sudah nempel sama market, tapi remnya pakem, pasang stop loss, itu risk manajemennya. Jadi kalau mau yang style begini, remnya mesti pakem, jangan kalau loss udah dalam baru di cut gitu, nanti pas di cut mantul, biasanya itu titik nadir ya Sis ya. Iya, biasanya gitu. Iya, mungkin kalau dari Pak Hendro, risk manajemennya gimana Pak? Kalau saya mungkin dulu awal-awal dulu saya
gaspol terus gitu ya, nggak pernah pakai rem awal-awal dulu waktu pertama. Tapi sekarang terakhir saya lebih ke arah manage downside. Jadi chart itu benar saya jadikan sebagai kompas lah gitu ya. Kapan saya mesti stay full gitu, kapan mesti saya agak keluar. Saat ini saya kemarin pas dia breakdown racing wedge itu saya kumpulin, saya masukin atau saya tarik itu reduce porto ya sampai cash 40%. Nanti tapi dalam minggu depan KS saya akan masuk lagi mungkin dan biasanya kalau Desember mungkin nggak hanya cuman cash, kadang-kadang agak nyenggol-nyenggol dikit margin gitu. Bukan hal yang benar, tapi saya senang kalau Desember gitu karena biasanya marketnya mendukung, kalau udah mereka mendukung ya udahlah nggak apa-apa lah nyari dikit gitu dari situ. Tapi saya termasuk orang yang mungkin agak apa ya konservatif dalam kita ada lain, saya bisa keluar bukan keluar portofolionya itu sih Ci. Kalau saya sih gitu aja. Karena kalau misalkan kompasnya udah bagus lagi, saya masuk lagi. Dan buat saya karena fast trade ya cepet aja. Masuk keluar buat saya nggak masalah. Kalau orang bilang, wah fee-nya gede, ya nggak apa-apa. Itu resiko dari fast trader, ya fee itu memang harus dibayar. Selama kita menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada fee, ya why not kalau buat saya gitu. Nggak ada masalah sih. Oke, ini stylenya Pak Hendro, trader sebenarnya ya. Gas rem. Terus ya Pak, stylenya Pak Hendro kan gas rem jadinya ya. Kadang ngegas full gitu pakai margin, tapi remnya pakem ya Pak Hendro. Kalau kayak ini cepet balik badan, cash disiapin. Nah ini kalau yang mau bergaya Pak Hendro ngegasnya kenceng, remnya juga mesti pakem kali ya. Nah itu. Ya sekarang Ko Budi kok silakan kok. Ya ini kalau ngelihat fotonya Civivi, ini berarti ya saya diingatkan gini. Kalau memang market lagi jelek, memang kita pasti akan mengurangi ya. Kalau saya sih benar-benar saya akan mengurangi kehadiran saya di market itu udah pasti, karena gaya saya kan tidak bisa di fast trade, apalagi yang scalper itu saya udah nggak di situ gitu. Mungkin yang swing saya akan kurangin, yang mungkin ya tetap saya mempertahankan adalah yang di position. Nah kalau saya mempertahankan yang position berarti memang kita punya katalis yang cukup kuat untuk tetap stay di market. Nah kalau nggak ada katalis yang cukup kuat ya, ini misalnya biasanya saya ada di sekitar mungkin 5-6 saham gitu ya. Ini sekarang kondisi saya juga paling cuma ada 2-3 saham tok. Tapi ini dengan kondisi memang katalis yang cukup kuat, makanya saya berani stay. Nah di luar itu ya saya akan mungkin menunggu, ini yang istilah saya wait and see gitu ya. Saya akan menunggu bagaimana pasar aksi, walaupun di Desember saya percaya tetap akan ditutup dengan pertanyaan adalah di mana mulai ini apakah di 6.480 ini udah cukup kuat untuk menahan DAX, atau jangan jebol atau perlu ada sebuah low yang baru dia mulai naik lagi. Nah itu yang sedang saya tunggu. Jadi kalau misalnya dari risk management, money management, capital exposure saya kurang lebih begitu. Kalau market memang jelek, kita tahu dari technical memang ini adalah peluang untuk turunnya itu gede. Maka yang saya lebih stay itu adalah untuk saham-saham yang memang katalisnya cukup kuat. Itu satu. Kedua, kalau meskipun saya harus masuk. Sekarang money management, risk management dari Andre gimana, Andre? Apakah short term ini akan turun dulu ya, kan Firi. Mungkin saya sih nggak nyaranin buat teman-teman, harus hati-hati lah kalau untuk short termnya. Di sini ada suhu yang lebih paham ya, seperti cerita Pak Hendro dan Ko Budi itu lebih paham. Artinya tuh saya nggak ngerti soal apakah ini akan turun dulu atau naik seperti gimana. Jadi maaf ya, jangan sampai salah artikan bahwa ini masih pegang, udah beli aja lah juga gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Tapi sih bisa multi bagger ke depan karena jelas butuh waktu, nggak mungkin cuma hanya sekedar dalam hitungan setahun bahkan gitu. Nah jadi mungkin teman-teman jangan sampai view-nya beda gitu, karena hati-hati takutnya tuh. Jadi saya juga ngomong emiten kenapa besok turun, kacau ya, nggak mau juga gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong ya, jadi hati-hati. Nah kalau saya sendiri money management di pasar sendiri memang saya selalu menyediakan namanya tuh cash flow dan cash ya. Artinya tuh aset saya itu dialokasikan, gimana pun seoptimisnya kita pun juga kita harus punya namanya tuh cash flow dan cash. Cash flow itu ya kan kita punya mungkin hal-hal lain yang mendatangkan cash flow buat kita, ya artinya kan kita menimbun juga, atau kita ngomongin kita punya cash di luar ya, dalam bentuk nanti obligasi atau dalam bentuk reksadana pasar uang ya. Kalau saya sih biasa sih selalu menyiapkan minimal 50% dari dana saya di
apa namanya itu sesuai dengan saham ya. Ya kadang suka bisa kurang ya tergantung di market sih gitu kan. Tapi saya sih usahakan di sekian gitu. Karena kenapa? Karena saat lagi ada market crash, saya jelas akan jadi opportunity ini. Saat ini sih saya pikir sih kalau saya investor di saat lagi turun justru opportunity to buy. Tapi baik lagi kan saya sih memang penganut sebenarnya tuh nggak ngomongin tentang apa ya, saya bukan ahli ekonomi, saya bukan ahli makro gitu kan, tapi setidaknya yang penting tuh saya fokusnya ke kinerja perusahaan sebenarnya tuh. Saya percaya selama kinerja perusahaannya baik itu akan mendorong harga sahamnya. Nah itu yang paling penting fokus sama saya, sehingga saya akan fokus ke perusahaannya gitu ya. Selama ini seperti itu. Jadi saat ini saya akan buy ya perusahaan-perusahaan yang menurut saya cukup baik. Tapi balik lagi ya, sesuaikan dengan teman-teman juga, jangan samakan dengan saya. Begitu, itu aja sih Cik dari saya Cik. Kasih. Oke, thank you ya. Ini Andre gimana view-nya Mapa? Tadi udah sih Cik. Tadi udah waktu menghilang. Oh. Ini ada yang nanya ini lagi, Pegas. Minta analisisnya Pegas. Kok udah mual digocek? Gas fundamentalnya bagus, cuma teknikalnya jadi jelek ya Pak Hendro ya. Ya. Karena koreksi ya. Ya. Pegas itu kemarin sebenarnya sempat break, kalau break weekly 1570 bagus. Pada saat hari Rabu tuh break, saya makan tuh. Habis itu dia naik sampai 16 sekian, saya buang di 1630. 1600 jebol saya buang semua. Jadi kalau udah sekarang di bawah 1570, menurut saya sih ya jangan masuk dulu lah. Secara teknikal, secara grafik emang nggak bagus. Saya sebenarnya sempat masuk juga, cuma saya udah out duluan karena emang nggak bisa confirm pada saat weekly-nya 1570, ya udah goodbye aja. Karena dan bener habis itu dia ke bawah terus kan, 14 ke bawah. Saya nggak tahu apakah relate dengan harga gas atau apa, tapi asing dalam beberapa hari terakhir itu buangnya banyak banget. Jadi kayak didam gitu. Jadi ya sementara kalau yang belum punya jangan dulu lah. Kalau yang punya bisa dipikirkan dulu untuk ke depan, kalau masih diguyur ya out dulu aja lah. Mumpung belum jauh gitu. Itu guyuran kemarin ngerusak gambar ya Pak? Wah, rusak udah gambarnya. Udah bagus-bagus gambarnya rusak semua. Iya, sebenarnya Pegas ini kalau akhir tahun juga suka naik juga, suka rally juga. Jadi emang kita tunggu aja nanti dia break lagi high-nya nggak. Kalau break lagi high-nya, saya masuk lagi. Saat ini cuma seperti cerita bilang, chartnya sih rusak udah nggak bagus lah gitu. Iya, rusak gambar ini aduh. Gara-gara kemarin turun-turun gitu ya. Ini kita bacain lagi pertanyaan. First Mile udah. Breeze, si Srita, view-nya gimana? Breeze itu sebenarnya kalau story, tiap hari kita baca berita, selalu ada berita mengenai Breeze. Dan sebenarnya untuk ekonomi syariah itu Indonesia kan sebenarnya sangat prospektif ya. Cuman entah kenapa, tapi sahamnya ini sekarang setelah merger itu sangat berat. Sangat-sangat berat. Mau pakai cerita apa, mau pakai jurus apa, mau teknikalnya ngebreak, tapi ngebreak nanti selalu ntar ada yang jualan gitu. Jadi entah kenapa setelah merger mungkin dia market cap-nya udah besar, jadi ini nggak bisa naik jauh dan nggak bisa kemana. Kemarin konsol kan lama tuh. Harusnya setelah konsol dia naik dong. Ini setelah konsol dia malah bikin low baru nih. Sekarang udah tinggal 1875 ya. Kalau belum ada sih aku juga bilang nggak usah masuk dulu sih. Daripada misal mau masuk yang syariah sebenarnya kayak PNBS itu masih lebih seru buat di tradingin. Kalau Breeze ini apa loh? Susah loh, bingung deh. Padahal berat badan kayaknya ya, berat badan dia ya. Mesti diet ini. Iya. Kalau PNBS kan lincah ya. Ya. Nah, agro mirip itu saudaranya jadi berat ya Sis ya. Berita bagus terus tapi ya gitu. Waktu itu dia ngikut agro. Kalau agro larinya misal 5%, 10%, Breeze kita nyari 3%, masih bisa lah 3-5%. Sekarang ini agronya juga lagi lemot, ini Breeze-nya makin nggak bisa naik. Jadi, solider itu berdua solider. Adek. Dia ada tanya, minta view semen Gresik. Coba ada yang covering nggak? Semen Gresik. Semen Gresik itu mau itu loh, mau dia kan
Heeh. Tapi nggak tahu kenapa, harusnya kan itu nggak jelek. Tapi begitu ada keluar berita itu mungkin marketnya juga lagi jelek sih ya. Habis itu turun. Semoga sih habis nanti ride bisa bagus sih. Cuman dari chart juga sama nih. Chartnya juga, aduh, chart juga. Ini gara-gara Omikron semua gambar rusak ini ya. Rusak. Iya, rusak ini. Enak-enak bagus semua. Benar-benar tiap hari turun loh. Tapi mungkin kalau misalnya tahun depan recovery, ride-nya udah kelar, mungkin ya ada prospek lah. Semoga penurunan ini cuman kenaikan yang tertunda ya. Iya, amin. Nah ini ada yang nanya lagi. Kalau Elsa gimana Pak Andre? Ini merhatiin nggak Elsa? Oh, Elsa sendiri sebenarnya di harga sekarang sih menarik ya, tapi kalau untuk simpan 2-3 tahun sih saya pikir sih jangan ya, karena Elsa ini kan sifatnya cyclical ya, jadi saya sih view-nya sih minimal 1 tahun lah, 1 tahun kurang lah ya, gitu kan kurang lebih. Nah cuman kan kalau kita lihat ini tergantung juga dengan nanti Omikron ya, Omikron ini apakah dengan PPKM ini akan membuat lebih ketat, jelas akan merugikan salah satunya itu Elsa ya. Elsa ini kan distribusi kan, saat itu didistribusi tentang berhubungan dengan minyak ya, harga minyak. Ada juga di hulunya juga dia, tapi juga dia juga kan dengan pengembangan di oil dan gasnya juga dia yang menjadi ada untuk di konsultingnya dia, dia juga di consulting juga untuk oil dan gas. Jadi saya pikir sih masih cukup menarik ya untuk Elsa, tapi view-nya mungkin cyclical ya gitu. Oke, thank you. Prim, gimana? Prim, tadi udah ya, Sis ya? Terus sama Sis Rita tadi udah dibahas. Prim, mohon dibahas. BBKP dan Agro tadi udah dibahas. BBKP gimana, Sis Rita view-nya? Atau mungkin dari BBKP itu juga kemarin tuh bagus banget. Karena kemarin ada fenomena yang sangat aneh ya, di mana orang menguber ride-nya di harga sampai 141, di mana dia harus tebus lagi 200, berarti kan sekitar 341 perak. Sedangkan perdagangan saham pada saat itu 320, 322. Udah gitu pas guyuran malah bisa dapat sampai 308 ya. Ini kita nggak tahu ada apa. Harusnya tuh kalau kemarin marketnya nggak turun, harusnya itu dia berpotensi banget tuh lanjut lagi ke atas. Cuma karena ada Omikron ya, udah deh, chartnya juga jadi berantakan, udah pecah. Bubar jalan. Iya, 300. Tapi sebenarnya kalau bisa dilihat di chartnya sih itu dia sebenarnya sekarang lagi bikin descending triangle ya. Kalau dia break ke atas itu jalan ya. Jadi ketahannya di 300-an. Jadi kalau misalkan break 300 ke atas, menurut saya sih itu potensi ya. Kalau saya masih hold sih. Kalau BBKP saya dari R-nya saya tebus, sekarang masih utuh, saya belum jual apapun, meskipun itu sebenarnya kalau jual pun merem cuan gitu, tapi ya enggak, saya masih yakin sama Kak Cita ini ada sesuatu yang bisa dia, mungkin sekarang karena kan R-nya gede ya perbandingannya 1:1, jadi masih banyak yang baru dapat, masih banyak jualan sekarang, jadi mungkin ditahan dulu. Saya yakin dalam beberapa hari ke depan, asalkan nggak tembus ke bawah 280 ya saya masih hold, tapi kalau 280 saya pikir untuk keluar. Tapi kalau tembus 300 ke atas, mungkin akan bisa kening, karena 300 sekarang itu kan sebenarnya sama dengan 400 waktu sebelum RI kan 400 dia RI 200 kan average-nya 11 jadi 300 ya, dan itu waktu itu 400 nggak tembus tuh, kuat sekali gitu. Jadi begitu ini tembus nanti ke atas BBKP saya rasa potensinya gede. Nah satu lagi kalau agro kan lagi RI sekarang. Nah, teman-teman kalau yang mengamati RI ya, kalau sedang ngamatin RI coba deh amatin RI-nya BBRI waktu itu. Kira-kira agro ini sampai sekarang masih pattern-nya masih sama. Kapan naiknya? Ya lihat aja pattern-nya sambil belajar gitu. Saya nggak mau ngasih tahu, tapi Anda akan tahu lihat nanti ke depan kapan BRI mulai naik. Nanti agro pada saat titik yang sama saya rasa akan juga mengalami hal yang sama. Ya, karena itu anaknya. 1-2 hari ya Pak. 1-2 hari sebelum rate berakhir ya. Ya, tapi setelah rate berakhir itu kan ditekan terus, Ci. Nanti setelah rate berakhir biasanya BBRI kan baru jalan dia. Setelah semua selesai baru jalan kan. Mungkin agak beda dengan RI yang lain. Jadi dia memang ditekan. Sekarang juga lagi dibuang ditekan ke bawah kan, dimerah-merahin terus ke bawah sampai di bawah 2000 sekarang ya. Di bawah 2000. Kan sempat ketahan 2000 sekarang udah 1900 sekian gitu. Kita nanti kalau menjelang RI berakhir itu dia baru mulai biasanya mulai untuk gerak. Ya ikut BRI lah, ikut induknya ya Pak. Iya, BBNI sama BBTN mungkin akan juga mirip, sama-sama BUMN, sama-sama Bank Negara, dan sama-sama Big-Cap juga. Itu mungkin jadi potensi juga buat teman-teman untuk lebih belajar mengenai rate issue, karena itu satu hal yang mungkin bisa jadi celah juga untuk mencari cuan.
Oke, thank you Pak Hendro. Selanjutnya ada lagi yang ditanyain TNCA, gimana TNCA? Si Srita nih ya, TNCA. TNCA itu ada berita yang mengenai Aku Laku itu kan, yang katanya mau diakuisisi itu. Cuman ada salah satu pemegang sahamnya yang lagi jualan nih. Jadi dia kayak udah naik-naik, terus habis itu turun lagi. Nah ini Aku Laku ini kemarin ada berita kalau dia mau ngambil sahamnya TNCA, kan TNCA mau right issue ya. Dia mau right issue nominalnya, dia bilang baru nominal 100 sebanyak-banyaknya 800 juta lembar saham ya, tapi dia belum memberitahu tuh kapan, karena RUPS LB-nya itu baru akan berlangsung tanggal 23 Desember. Habis itu baru kita akan tahu lebih detail mengenai ini. Tapi ini cukup menarik sih. Right issue katanya dia mau ngambil saham perusahaan asuransi, yaitu asuransi Staku Mandiri. Jadi TNCA nantinya nggak cuma logistik, tapi dia juga mau jadi perusahaan insurance nih. Ya kita lihat aja nih, kelihatannya sih menarik karena akan ada pengendali baru dan kemungkinan bisa ada TO sih katanya. Ya kita tunggu aja lah. Prospek sih kelihatannya menarik, bisa buy on weakness karena salah satu pemegang sahamnya itu suka jualan. Jualannya lumayan tuh, suka di ARB-in. Nah, ya, mungkin waktu udah sampai ya 5:30. Ya. Nanti kalau diterusin bisa sampai malam nanti ya. Ya. Nah, ini marahin bos-bos yang di rumah nanti kita. Ini nanti kita bikin serian lagi mungkin dari obrolan kita. Semoga bisa bermanfaat, bisa memberi inspirasi, tapi juga bukan stock pick ya, tadi yang disebutin, dianalisa ulang, misalnya ada yang serak sama pilihan siapa, stylenya dipelajari, cocok gak sama kita, terus kalau kita beli ini, kira-kira cocok gak, karena mesti diingat ya, saham yang sama dipegang orang yang berbeda, hasilnya akan beda, karena kan sesuai kayak orang kecocokan gitu ya. Nah mungkin untuk hari ini kita udahin. Terima kasih buat si Srita, Pak Hendro, Ko Budi, Andre, juga Pak Fasilitas yang udah fasilitasi. Mungkin mau pamit-pamit, dadah-dadah dulu si Srita. Oke, makasih Sis Vivi dan Finance Sekuritas yang udah memfasilitasi acara ini, dan terima kasih kepada suhu-suhu semua di sini, Pak Hendro, Pak Budi, Pak Andre, makasih juga udah sharing insight-nya masing-masing, menarik sekali. Dan teman-teman yang udah bergabung, makasih loh, semoga bisa mengambil manfaat ya dari hasil sharing kita semua, dan tetap semuanya disclaimer on, sesuai risk profile masing-masing. Paling gitu aja. Oke, thank you sis. Pak Hendro, silakan Pak. Oke, sama Kak Cinta ya. Thank you GVV udah bikin ini reguler ya. Saya senang sekali selalu kalau ketemu cerita Ko Budi, Ko Andri, karena kita bisa sharing dari 4 view yang berbeda. Itu buat saya penting buat teman-teman yang di luar sana untuk bisa mereka mulai mempelajari dirinya itu kira-kira apa yang cocok gitu, supaya mereka tahu kita beda pendapat ya. Karena masih dapat. Buat teman-teman Wan misalkan gitu, tetap semangat ya, jangan putus asa. Pasar saham itu belajarnya nggak pernah berhenti. Sampai saya pun juga masih cerita pernah puas bahwa kita udah sampai titiknya lulus nggak ada lulusnya gitu. Setiap hari pasti akan belajar terus. Jadi terutama untuk yang masih baru masuk, jangan patah semangat dulu lah. Jadi ya sabar, tekun, semangat, rajin. Mudah-mudahan nanti Anda bisa menemukan jalan ninjanya untuk mencari cuan secara konsisten. Jadi buat teman-teman semuanya, sehat terus, sukses selalu, dan... Oke, thank you ya Pak. Selanjutnya Ko Budi, silakan Ko Budi. Oke, thank you juga Ci Vivi sama Panin ya. Thank you juga Pak Hendro, Cirita, ke Andre buat view-nya ya. Saya juga dari sini saya belajar kok. Dari cerita, dari Pak Hendro, dari Andre ya, itu semua juga menjadi kesempatan kita untuk belajar. Jadi intinya ya sama kayak Pak Hendro, jangan pernah berhenti belajar. Investasi layer ke atas itu tidak pernah kok akan merugikan kita. One day teman-teman pasti akan mendapatkan ada sesuatu yang pasti teman-teman akan bisa dapat dari apapun yang kita obrolin hari ini ya. Nah kalau untuk yang saham-saham ya pasti disclaimer on, karena yang Ci Vivi bilang ya,
beda orang megang pasti mungkin hasilnya akan berbeda. Semuanya karena balik lagi ke psikologi. Balik lagi ya juga mungkin saya mesti ingatkan ke teman-teman juga jangan lupa risk management. Karena kebiasaan kita menjadi trader, pokoknya kalau ini sudah begini kita udah yakin lu harus begitu. Ya, jadi kita kayak mendikte pasar jadinya. Jangan ya, karena pasar selalu benar. Jadi ingat aja ya, kalau teman-teman mungkin punya pacar, punya istri ya, ingat mereka selalu benar. Jadi ya kita mundur aja ke belakang. Nah, demikian juga pasar itu begitu. Jadi jangan pernah ngelawan dia. Kalau memang kita udah punya plan, udah bikin plan dan itu plannya itu tidak disetujui oleh pasar, keluar aja dari situ. Udah, risk management kita diperhatikan. Dengan begitu, manage the downsize itu menjadi sesuatu yang penting untuk seorang trader ya. Oke, thank you Ci. Thank you kok. Ya, Andre silakan. Oke, thank you banyak Civivi, Panin nih dan suhu di sini nih. Saya terus terang belajar banyak ya. Jadi dulu juga saya kan pernah belajar trading ke Ko Budi ya. Saya belajar banyak ya di Ko Budi ya. Tuh gitu, tapi nggak bisa nih ya. Mungkin kayaknya saya nggak. Kamu belajar di Pak Hendro, kamu Dre? Aduh, lebih Ci, saya nggak bakal bisa Ci. Waduh. Ya Andre kayaknya harus scalper baru. Jangan kok. Nah terus terang saya cukup amazed ya seperti timnya Cirita itu Berita dan ini juga luar biasa sekali ya. Saya belajar banyak juga dari Cirita dan Pak Hendro ini kalau scalper juga saya kadang-kadang amazed Pak. Wah ya luar biasa nih sama position trader kan seperti Kobudi juga ya. Ini terus terang gaya nyantai tapi cuannya lumayan ya. Nah saya pikir sih nggak ada yang kita ngomongin tuh mana yang paling perfect lah, teknik paling perfect, paling baik atau paling apapun tidak ada sih saya pikir ya. Yang penting tuh mungkin Bapak Ibu sekalian, betul kata Pak Hendro tadi menemukan jalan ninja. Wah, jalan ninja jadi ninja beneran Pak ya nanti Pak. Nah kalau kita sebut tuh kan yang penting tuh kita harapannya saya tuh mungkin buat Bapak Ibu sekalian tuh bisa mencari yang cocok aja sih, yang cocok buat Bapak Ibu sekalian, mana yang mendatangkan paling cuan ya udah aja itu yang kita coba jalankan ya. Jangan sampai mungkin nanti bingung gitu caranya, satu sisi caranya ini, satu sisi caranya itu bingung sendiri gitu. Nah saya harapkan sih buat Bapak Ibu sekalian juga mulai mencari jati diri lah. Nah tadi perhatikan juga yang penting sih kita nggak perlu buru-buru pengen dapat cuan di market ya. Kalau kitanya sudah bisa belajar, hasil nanti cuan akan mendekati. Nah ya, jadi saya doakan buat teman-teman ya akhir tahun ini salam cuan multi-bagger ya. Multi-bagger kalau ini Pak. Thank you. Oke, Bapak Ibu semua terima kasih ya buat kehadirannya. Sekali lagi Cirita, Pak Hendro, Kobudi, Andre. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Salam sehat, salam ya. Sehat-sehat semua ya. Semuanya ya. Thank you. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small.